Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan menyimak masukan-masukan dari Ustaz ya, terkait dilantiknya direksi baru yang sudah saya beri masukan agar segera memprioritaskan permasalahan-permasalahan di lapangan. Saya sudah merintahkan segera turun ke bawah untuk menyelesaikan masalah real yang ada di lapangan ya. Saya minta juga tidak boleh ada politik drama-drama lagi yang tidak perlu, yang membuat produktivitas kita dalam mengembangkan pasar tradisional ini terganggu lah kayak gitu. Jadi agar waktu juga efektif mungkin ya, kalau boleh kita batasi melalui perwakilan ya, dengan poin-poin yang tentunya saya asumsikan sudah dirapatkan lah ya. Nah, sehingga nanti hasil masukan dari perusahaan ini saya akan jadikan aspirasi dan panduan agar direksi PT Pasar yang baru bisa menunjukkan rencana aksi, rencana kerja untuk merespon aspirasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak semua. Saya kira itu mungkin ya, jadi posisi saya nanti ingin mengamati, di akhir proses saya memberikan arahan masukan. Oke, saya serahkan kepada siapa juru bicaranya. Alhamdulillahilladzi ala umuri dunya wa din, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini, dan ucapan yang tak teringat terima kasih Pak Wali, Kang Emil yang sudah berkenan menerima kedatangan kami dari PESAT, yaitu Persatuan Pasar dan Warung Tradisional Jawa Barat. Saya Muslim Arif, Sekretaris Umum, dan Pak Usep, Ketua Umum. Kemudian kami juga membawahi atas nama pedagang Bir Murni, saya pedagang Pasar Cijerah, Pak Wali, dan yang lain juga sama. Ini Bir Murni para pedagang, atas nama pedagang. Saya sendiri pedagang pasar yang memang alhamdulillah sekarang sudah terbengkalai. Adapun memang yang diagendakan tentu yang menjadi permasalahan ketika kami menyikapi seleksi calon direksi dari awalnya, Pak. Nah, tentu hal ini ketika sudah berjalan hal seperti ini, mungkin nanti rekan akan menambahkan objektivitas seleksi ini. Kemudian permasalahan-permasalahan mengenai pasar tentunya juga kami sedikitnya dari para pedagang mungkin bisa mewarnai Pak, yang diinginkan biar oleh pedagang pasar itu seperti apa. Kita percaya Pak Wali dengan program tematiknya tentu tidak semuanya yang bisa diterapkan Pak Wali, karena kita mesti ingat berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, kebijakan perdagangan itu disusun atas dasar kesederhanaan. Ini yang harus kita cermati. Yang saya hormati Pak Wali Kota Bandung, juga jajaran direksi terpilih, juga pejuang-pejuang pasar tradisional yang menghadiri silaturahim, sebetulnya silaturahmi ini pada sore hari ini, dan juga kebetulan ada BP Badan Pengawas dari PD Pasar dan Martabat Kota Bandung. Terima kasih haturan. Terima kasih Pak Wali atas waktunya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertatap muka. Yang tadinya itu berkali-kali kami menyodorkan surat audiensi untuk silaturahmi. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini, sore hari ini kita bisa terwujud. Adapun persoalan yang tadi dikatakan bahwa mengenai hal-hal pasar tradisional, kita mencermati pasar tradisional adalah merupakan aset bagi pemerintah Kota Bandung. Ini perlu dicatat. Dan juga bagaimana pasar tradisional itu kita membidik hal-hal yang telah lalu itu merupakan hal-hal yang stagnan dalam posisi pasar tradisional tidak ada pernah kemajuan. Saya berharap pada kesempatan ini direksi terpilih ini kami berharap sekali bagaimana memajukan pasar tradisional dengan notabene bahwa secara profesionalisme kami komplain waktu awal ketika rekrutmen direksi PD Pasar
waktu itu ada ketimpangan yang kami cermati. Ada terlalu mekanismenya ada yang dilabrak waktu itu. Tapi itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Kita diskusikan nanti apa yang menjadi persoalan tersebut. Kejadian-kejadian ini berdasarkan pengalaman pemerintah waktu dulu. Itu bukanlah formula yang betul-betul mensetarakan ekonomi bagi peradaban, ekonomi pasar tradisional yang ada di Kota Bandung. Kehancuran yang ada. Kosambi itu salah satu contohnya. Pembangunan yang begitu mewah itu tidak bisa menjamin laju ekonomi itu akan stabil. Jadi artinya kita harus bisa mencermati bagaimana membidik kultur wilayah keberadaan pasar tradisional yang ada. Ini kami meminta kepada jajaran direksi, gitu loh. Jadi terkontaminasi nama baik PD Pasar dengan hal-hal yang seperti itu. Ini kita perlu evaluasi, rumuskan, kita bicarakan bagaimana solusi terbaik agar pedagang nyaman, direksi programnya jalan, dan pemerintah Kota Bandung tidak bingung melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Mungkin untuk kesempatan seperti itu barangkali ada tambahan dari jajaran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jajaran direksi, Ketua BP, Bu Lucy, Ketua Umum Pusat, teman-teman berpedagang. Jadi mungkin Pak Wali, intinya saya akan bicara sekali lagi, ini bukan dramatisasi tapi kronologis. Kenapa misalnya ada sebagian pedagang yang sampai hari ini seolah-olah gaduh gitu. Jadi awalnya Pak Wali, kami dari para pedagang itu sangat merespon sekali apa yang Pak Wali lakukan dengan pemberhentian di rut lama. Itu saya kira sebuah surprise dari pedagang. Ada semacam harapan baru bahwa ini akan ada perubahan paradigma, karena yang dirasakan itu dari dinas ke PD itu paradigmanya sama. Nah, dengan adanya penggantian di rut, kalau-olah ada semangat baru, ada nafas baru, ini akan ada perubahan. Ada semacam semangat dari para pedagang. Wah, ini Pak Wali breakthrough lah, merubah suasana terobosan. Tapi memang ada sesuatu yang kami tangkap, kok ini lain dalam aplikasinya gitu. Semangat yang tadinya kita bawa tapi tidak dicerminkan secara aplikatif. Awalnya seperti itu Pak Wali. Jadi bukannya sudon, tapi banyak hal ini kok nggak nyambung ya keinginan Pak Wali seperti ini dalam tataran teknis kok beda misalnya kami menginginkan, sekali lagi saya posisinya sama seperti Ketua Umum bahwa jajaran direksi ini yang terbaik, kita ucapkan selamat gitu ya. Hanya memang perlu dikaji ke depan, sebenarnya kami menginginkan pergantian pemilihan direksi ini jadi ajang konsolidasi bersama. Persoalan lain, saya kira teman-teman juga akan mengikuti, tapi minimal ada program yang dititipkan oleh direksi yang terpilih. Saya ini malah seolah-olah merasa dijegal, padahal aspirasi ini bagus, konsolidasi ini bisa jalan gitu. Nah itu yang misalnya kami dengan Pak Ketua Umum mempertanyakan, Pak Wali juga lebih mengerti karena Pak Wali juga saudara-saudaranya pedagang semua. Saya tahu bener lah Pak Wali di Panjalu itu semuanya pedagang, tahu benar apa yang terjadi di pasar gitu. Jadi intinya mungkin Pak Wali, kami menginginkan ada perubahan paradigma cara pandang dari PD Pasar. Jangan pendekatannya pendekatan dinas, siga Tom and Jerry gitu, siga ucing jenggurit gitu nih dari pedagangnya, tapi equal, levelnya sama, partisipasinya dibuka. Misalnya kami kemarin sudah berembuk bagaimana sih menghadapi misalnya ini Pak Wali, revitalisasi misalnya gitu. Persoalannya karena rekan-rekan sudah bicara mengenai pemilihan penentuan itu memang tidak fair. Karena yang namanya, kalau saya salah dengar waktu itu saya pernah baca bahwa ini adalah lelang. Pemilihan untuk direktur itu lelang. Yang namanya lelang, ya kalau di rumah kan halus-halus harga kan, itu baru bisa naik. Ya saya juga sebetulnya berharap, saya paling tahu program-program dari tiap-tiap calon seperti apa sih nanti untuk menata pasar, khususnya di Kota Bandung. Sampai sekarang saya juga tidak tahu. Dan karena ini sudah terjadi, ya kita juga ikut ucapkan selamat lah. Mudah-mudahan Dirut terpilih memenuhi harapan kami. Dan juga saya juga berharap Pak Dirut suatu saat harus memaparkan program kepada kami
mudah-mudahan kita juga bisa ikut urun rebuk lah masukan-masukan. Yang pertama itu, yang kedua juga mengenai revitalisasi. Memang yang harus diwaspadai juga pada saat muncul revitalisasi biasanya muncul surat-surat baru, Pak. Banyak pemain-pemain yang tadinya punya kios, punya surat. Nah ini juga harus diwaspadai. Pengalaman saya di Pasar Baru juga seperti itu. Mungkin di sini juga ada tuh rekan saya. Nah seperti itu saya berharap, betul-betul saya berharap jangan sampai kejadian-kejadian itu terus berulang, karena saya jualan di Pasar Baru itu sejak SD, Pak. Saya ikut orang tua, jadi saya tahu persis. Yang namanya retribusi sebetulnya kan bukan pajak, adalah iuran. Konsekuensinya kan harus dikembalikan sebagian kepada kepentingan pedagang. Tapi selama ini nggak pernah ada, Pak. Mau Agustusan masih minta sumbangan, buat pasang bendera kecil-kecil aja masih minta sumbangan, itu udah nggak pantas lah. Mudah-mudahan ke depan nggak seperti itu. Pedagang yang saya juga harapkan dari pihak Dirut ke depan punya program bagaimana menghapus image bahwa pasar tradisional itu kumuh dan becek. Yang masuk 3 orang. Jadi kalau poinnya sama aja nggak usah lagi. Jadi mungkin Pak, terima kasih. Mungkin akan tapi persoalan menyangkut masalah tata kelola Pak. Saya harapkan mungkin saya pemikiran saja Pak, kan kalau ke depan mungkin tata kelola agar efektif dan efisiensi, saya mendesain bagaimana ke depan itu tata kelola itu ada hulu dan hilir, di mana hulunya itu adalah di PD Pasar yang punya aturan. Lantas tata kelolanya di bawahnya itu kan ada paguyuban, koperasi yang selama juga tidak, beliau koperasi itu Pak sangat termarginalkan sekali Pak dalam pasar itu kan. Artinya hanya jadi penonton, pasti aktif di tata kelola di pasar itu sangat tidak diperhatikan. Jadi kalau di Dirut itu di hulu itu adalah di pada pasar, maka di bawah itu tata kelola diserahkan kepada koperasi atau ke organisasi atau tokoh-tokoh pedagang yang ada, agar kemudian efektivitas masalah tata kelola akan berjalan dan pendapatan asli daerah yang insya Allah untuk pendapatan asli daerah akan lebih masif lagi. Mungkin terakhir mengenai masalah ini Pak, mengenai masalah aspirasi Pak. Ini aspirasi yang selama itu terpendam di pedagang Pak. Perubahan SPTBG, STT itu sangat menyakitkan Pak. Karena saya berpikir Pak, kenapa Dirut yang baru itu mengeluarkan kebijakan, jadi saya sewa saya sudah 30 tahun, 40 tahun di sana, mau bayar retribusi. Tiba-tiba saya kalau ada satu aturan sanksi 3 sebulan atau 3 bulan membayar, maka hak itu akan kembali pada pasar. Nah mungkin di Bapak ini harus diperkirakan kembali oleh Dirut pada pasar. Saya sepakat kalau seandainya ke depan kalau memang ada penataan atau revitalisasi artinya itu, maka itu ada satu bergening pasti ada peraturan baru artinya kan. Yang kedua bisa oleh dana sendiri, bisa dengan pihak ketiga. Yang ketiga karena butuh investasi besar tentunya harus menggandeng pihak investor. Tapi saya sudah ingatkan, yang ketiga ini sekarang saya mau perketat. Saya tidak mau kejadian tadi ditipu di Pasar Baru, punten. Kemudian gagal di Adil, gagal di Ciroyom. Itu harus jadi pelajaran memilih calon-calon yang kreditor yang punya uang dan niatnya baik kan, seperti secepat-cepatnya dan waktu kerjanya sependek-pendeknya. Karena kalau sudah terlalu nyaman biasanya muncul kesempatan-kesempatan yang akhirnya melanggar aturan kan. Jadi saya sudah hatam Pak problemnya. Sekarang mah tinggal beri kesempatan yang baru ini bekerja dan Bapak monitor secepatnya di lapangan seperti apa. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pasar, Pak Muslim dan juga Pak Ustadz juga. Terima kasih juga sudah memberi komentar kami juga di Facebook ya. Jadi saya terima kasih apresiasinya karena bahwa dengan keterlibatan pedagang kita itu bisa diarahkan kita maunya kemana dan kita juga terbuka untuk dikoreksi. Nah terima kasih juga. Sebetulnya soal aspirasi saya agak serang nih kalau ngomong sama Pak Asep ini suka lama saya. Bisa telepon saya 2 jam dia. Jadi sebetulnya juga yang mengenai diskusi masalah berbagai macam hal, termasuk bagaimana sih konsepnya komunitas. Nah betul tadi jawaban dari Pak Wali adalah kita pertama kendaraannya organisasi harus kita perbaiki. Ya, kita memang dalam 2 minggu ini kita berkeras untuk bagaimana rotasi itu bisa dilakukan, bagaimana fit and proper itu bisa kita lakukan.
program di pasar. Nah, kepala pasar itu harus menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban. Kalau ada kebongkaran itu sudah menjadi gagal, kan gitu. Nah, tapi targetnya harus yang kita utamakan dulu. Jadi kita jangan sampai subjektif nanti ketika merotasi itu. Kenapa kok merotasi? Nah, ini selalu terjadi. Yang kedua permasalahan tadi Pak, bahwa melibatkan pedagang. Alhamdulillah kita memang baru sekitar 2-3 minggu ya dilantik, juga 2 kali juga kita melakukan bersih-bersih di pasar. Yang hari Jumat sebelumnya kita lakukan di Jawa Gelis. Memang kita berencana bagaimana revitalisasi itu di Jawa Gelis. Pertanyaannya kapan dimulai? Ya hari ini kita mulai. Yang pertama-tama adalah berdialog dengan pedagang. Kita tidak ingin di situ ada kebetulan ada paguyuban, koperasi, pedagang, terus Muspika juga di sana. Dan kita memang mulai dengan situ. Rekan-rekan direksi juga turun. Kita melihat kenapa permasalahannya. Memang kita tidak, kalau kita merevitalisasi butuh waktu. Tapi kita ingin mengetahui abnormalitasnya, ke masalah yang tidak normal. Seperti kenapa kok mereka banjir, karena ternyata di got itu penuh dengan plastik. Dari servis yang lainnya, seperti WC, parkir, terus kalau ada iklan, berikutnya ini kan kerjasama. Punten kerjasama, mungkin kita share aja. Misalnya BTN yang hari ini ya, di Cicadas itu sebulan cuma ke kita ini adalah 11 juta Pak. Padahal kita sewa 2x3 di BCM aja 6 juta 2x3 meter. Mungkin kayak seperti di semacam di Jawa Gelis kita pedagang yang sangat majority juga. Kita lihat memang kenapa Jawa Gelis itu kita lakukan juga pedagang yang tadinya bisa jual daging 200 kilo per hari sekarang tinggal 50 kilo. Kenapa? Pembelinya sudah nggak ada dan mereka juga hopeless, sudah tidak tinggal harapan. Nah ini kan kita lihat ini masalahnya bahwa bagaimana kita mengembalikan ekonomi. Bagaimana itu pedagang itu bisa pembelinya ramai. Kita juga KPI kita, indikator kita salah satunya trafficnya itu bisa tumbuh. Maksudnya sekarang kan kita harus berkompetisi juga nih pedagang dengan yang lain ya, yang lebih modern. Dan kita harus kreatif. Kita juga mungkin kita presentasi dengan Pak Wali juga program untuk pedagang. Kita ada 4 T sebetulnya. Ada pasar harus nyaman, tertib dan bersih. P yang kedua adalah perbankan. Pasar harus dihubungkan dengan perbankan sehingga pedagang-pedagang punya modal. Nanti di luar konteks ini kita agendakan, schedulekan bahwa bagaimana merumuskan formula-formula untuk memajukan. Karena jujur aja bukan saja yang tadi 4 itu ada tambahan lagi. Ketika saya telah membuat proyek percontohan, kita bisa membuat ketika tata kelola dengan benar, kita 1 tahun sekali 2 pedagang pasar tradisional bisa diumrohkan dengan gratis oleh pengelola. Itu bisa terjadi Pak. Nah ini akan lebih lanjut Pak, nanti ini di luar konteks ini kita bicara program-program ini. Kalaupun betul-betul tata kelola yang penuh amanah, punya dedikasi, wibawa, serta tanggung jawab, insya Allah Pak tidak akan merugi dari pasar. Saya yakin ini, saya akan cukup mendukung dan mudah-mudahan agenda ini bukan cukup sampai di sini. Dan saya mengucapkan jazakallahu khairan atas waktu dan tempatnya Pak Wali atas respon, karena jujur saya itu bertanya-tanya, ini mudah-mudahan ada jawaban hari ini dari Pak Wali. Kami, terutama saya secara pribadi, tanda tangan pengajuan audiensi itu udah 15 kali Pak. Dari pertama satu bulan setelah pelantikan, waktu ketemu kita, itu telah melakukan surat pelayangan audiensi. Tadinya untuk mengucapkan secara formal. Kesininya hampir 15 kali diterima, tapi alhamdulillah ada jawaban. Nah ini ada apa sebenarnya di tatanan prosedural ini gitu loh. Makanya biar kami nggak suudon Pak Wali, mudah-mudahan ada jawaban sekarang. Hari ini saya mengucapkan Pak Wali. Terima kasih. Tim dari kesekretariatan, kemudian kesekretariatan mengagendakan jadwal saya setiap hari. Saya ini kerja siang malam dari hari pertama. Yang minta audiensi itu per bulan rata-rata 500. Jadi kalau Bapak bagi rata 30 hari, sebanyak itulah ya waktu yang harus saya sediakan. Padahal kan kerja saya tidak hanya menerima audiensi kan, harus banyak di lapangan, harus ngecek ini, harus dipanggil ke Jakarta kadang-kadang dan lain sebagainya. Jadi di mata masyarakat kadang-kadang ada kendala, tapi saya coba sebisa mungkin memberikan waktu lah kira begitu. Nah, saya tidak paham kalau 15 kalinya ya. Jadi dari saya juga tidak tahu, tapi saya ucapkan mohon maaf.
Saya mengucapkan mohon maaf kalau memang sudah sebanyak itu, tapi sebagai wali kota saya tidak hafal kan ada berapa banyak yang sudah masuk berkali-kali. Yang saya tahu jadwal sudah ada dan saya mengikuti hasil yang direkomendasikan dari sekretariat. Tapi lain kali nggak ada masalah juga, nanti akan pegang aja HP ajudan saya, sehingga kalau ada apa-apa tidak harus selalu formal, bisa hubungi. Nanti kalau saya jawab ternyata ada waktu luang yang di luar keformalan kan bisa diatur juga. Kan ketemu nggak harus selalu begini ya, bisa sambil mancing gitu ya, atau sampai ke gunung kamar. Tapi intinya tolong kawal direksi yang baru. Siap. Ya. Saya ingin everybody happy lah. Ya. Semua saya lihat semua cinta Bandung. Kuncinya hanya itu. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Semua semata-mata mencintai Bandung yang makin hari kan makin baik ya. Tinggal performa kita sama-sama. Saya kira itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di silaturahmi berikut. Silakan hal mendetail di tempat lebih leluasa mungkin di PD Pasar. Tunun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali ya. Harus belajar reaksi sama. Numpang bagian Pak Wali lumayan. 50.000. Iya Pak Wali. Oke, siap. 50.000 like kita kira. Apa sih? Tadi Pak Dirut untuk Pak Dirut.